1 bulan menuju Bikecamp yang ada. Nah, kalian udah daftarin diri kalian belum nih? Buat yang belum daftar, pendaftaran Bikecamp yang sedang aktif dibuka sampai tanggal 13 Juli. Jadi jangan lupa buat daftarin diri kalian dan teman kalian di Bikecamp yang ada 2025. See you! Shalom Bethlehemers, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GSCA Bethlehem. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juni 2025. Kita ada sampai dengan saat ini semua adalah karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sepanjang bulan Juni ini, kita sedang belajar sebuah tema mengenai life yang merupakan bagian dari tema 4 bulanan mengenai Connected with the Family of God. Ya, kita adalah satu keluarga besar kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita dan memberikan dampak bagi hidup mereka. Jadi, mari kita saling terhubung satu dengan yang lainnya sebagai satu keluarga Allah melalui komunitas life group yang ada di GSCA Bethlehem. Tetaplah terhubung dengan kami melalui aplikasi GSCA Bethlehem yang dapat diunduh melalui App Store atau Play Store atau menghubungi WhatsApp Sekretariat Gereja. Dan jangan lupa untuk mengikuti update terbaru seputar kegiatan gereja di berbagai platform media sosial GSCA Bethlehem, termasuk website kami di www.gscabethlehem.or.id. Bethlehemers, sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Siapkan seluruh keberadaan kita untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah dengan tubuh Kristus yang lain, walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami boleh membuka hati kami, telinga kami untuk kami boleh menerima sesuatu yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang beracara. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Dia menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari segala dosa. Dengan penuh sukacita, yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Tak perlu aku ragu, karena pengampunan-Mu membebaskan diriku. Hidupku telah berubah karena cinta-Mu Tuhan.
semua kehendak-Mu. Sama-sama nyatakan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Dengan imanmu sama-sama nyatakan. Meski harus ku lewati lembah, namun tangan-Mu Tuhan yang tak pernah melepaskan kami. Tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya, Yesus. Kau selalu besertaku. Kau di atas segalanya. Kau penolongku Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ya segenap hatimu nyatakan. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan. Katakan Yesus penolongku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Kau di atas segalanya Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau selalu besertaku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan seperti lagu yang sudah kami nyatakan sebagai pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau adalah penolong kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berjanji untuk menyertai kami. Dan sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari terus bicara Tuhan, kami buka hati kami mau dibentuk, kami mau diajar semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam ibadah online. Mungkin kalau ini pertama kalinya Bapak, Ibu, atau saudara-saudara baru bergabung dengan ibadah online di GSCI Bethlehem. Nama saya adalah Vinka, saya salah satu dari pastoral tim di GSCI Bethlehem. Dan kita sampai di minggu terakhir di bulan Juni hari ini. Waktu rasanya cepet banget, kayak kita baru aja merayakan tahun baru dan tahu-tahu kita sekarang sudah ada di akhir Juni. Dan biasanya dalam setahun itu, biasanya awal tahun tuh menjadi saat-saat yang paling exciting. Karena kita bikin New Year's goal, kita punya target-target yang mau dicapai. Dan akhir tahun juga menjadi waktu yang menyenangkan. Karena kita melakukan refleksi, kita mengadakan ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Tapi kadang-kadang mungkin kita suka miss dengan halfway point. Ya, kita sekarang sedang ada di halfway point dari tahun 2025. Ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk berhenti sejenak, untuk merefleksikan perjalanan kehidupan kita dari awal tahun sampai hari ini, dan bagaimana kita mau melanjutkan dalam semester kedua, dalam setengah tahun yang kedua dari tahun 2025 ini. Seperti misalnya kalau kita sedang pergi keluar kota mengendarai mobil, biasanya di tengah-tengah jalan itu kita akan berhenti untuk ngecek bensinnya bagaimana. Kita lihat lagi GPS-nya, masih benar gak? Apakah ini tetap jalan yang terbaik yang kita pilih? Dan sama seperti itu juga pagi ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk pit stop sejenak, berhenti sejenak untuk merefleksikan kehidupan kita. Kita bisa lihat, kalau analoginya seperti mobil, mungkin kita bisa cek dashboard kita dalam kehidupan. Bagaimana kehidupan kita sejauh ini? Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Apakah ada yang mau kita ubah dalam semester yang kedua? Atau ada kebiasaan baru yang mau terus kita lanjutkan dalam semester yang kedua ini? Jadi pertanyaan saya pagi ini untuk kita adalah, how are you doing? Really, how are you doing? Bagaimana kehidupan kita? Dan secara khusus dalam bulan ini juga kita bicara mengenai connected to life, terhubung dengan kehidupan. Yuk sama-sama kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam sebulan ini kita bicara mengenai connected to life. Secara khusus memang konteksnya adalah bicara mengenai life group. Tapi life juga berarti kehidupan, terhubung dengan kehidupan. Dan di sini Yesus dengan jelas berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus adalah hidup yang sejati. Dan kalau kita mau melakukan mid-year reflection, rasanya hal yang terbaik adalah dengan kita melihat dari kehidupan Yesus dan merefleksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Apakah kita masih melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan? Dan pagi ini, ada 3 hal yang kita mau belajar dari kehidupan Yesus sebagai sumber kehidupan yang sejati. Kita semua dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita, yaitu proses untuk terus terhubung dengan Kristus sebagai sumber kehidupan yang sejati. Yang kedua adalah proses kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita, dalam cara berpikir, cara bertindak, cara berkata-kata, kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan poin pertama dari apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus sebagai sumber yang sejati, yang pertama adalah kehidupan yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, Rasul Paulus menulis, "Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya." Atau 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia ini adalah Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Atau di Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Athena, dia berkata, "Sebab di dalam dia ini adalah Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita hidup, kita bergerak, kita ada.
Seperti yang juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? 3 ayat ini bicara bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mungkin ada berapa dari kita yang maksudnya bagaimana ya? Intinya adalah seperti ini. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Dan sebuah ciptaan hanya bisa menemukan nilai yang sejati, tujuan yang tepat dari penciptanya. Sama seperti misalnya kalau kita punya peralatan pertukangan, ada macam-macam kan? Ada tang, ada palu, ada gergaji, dan mungkin ada tang, ada obeng. Kalau misalnya kita mau menempelkan paku di dinding, saya tahu, kita pasti tahu, oh ya, harus pakai palu. Tapi apakah sebuah tang nggak bisa dipakai untuk memangkukan paku ke dinding? Bisa, tapi nggak akan efektif. Yang ada malah adalah tangnya akan jadi rusak atau temboknya menjadi rusak. Sama seperti kehidupan kita, kalau kita belum menemukan tujuan kita yang sejati dari penciptanya, yang ada adalah terjadi kita bisa menggunakan kehidupan kita secara salah. Bisa berfungsi? Bisa. Bisa bergerak? Bisa. Tapi apakah kita akan hidup dengan optimal? Rasanya kita nggak bisa, karena kita kehilangan, kita tidak memahami tujuan kita yang sejati. Dan tujuan kita yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam Yesus dan Tuhan kita sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Lebih dari sekedar mengetahui fungsi dan tujuan kita, sama seperti sebuah masterpiece kalau kita bicara dalam istilah di bidang seni. Salah satu masterpiece yang terkenal itu adalah patung David, ciptaan Michelangelo, di mana patung itu dibuat dari satu blok marmer yang diukir. Mungkin kalau kita tanya sama marmernya, kalau marmernya bisa ngomong, atau kalau patung Daudnya itu bisa ngomong, dia mungkin nggak akan tahu kalau dia itu adalah sebuah masterpiece. Nah, kalau penciptanya tidak memberitahukan atau tidak ada orang lain yang bilang dia masterpiece, karena itu hasil karya dari penciptanya. Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita hanya bisa menemukan nilai kita sepenuhnya, tujuan kita, fungsi kita, panggilan kita sepenuhnya, hanya pada saat kita betul-betul tertanam, terhubung dengan Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Itulah sebabnya pagi ini, tadi saya bilang, kita akan melakukan mid-year check, mid-year reflection. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih terus terhubung dengan Kristus? Apakah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dibanding pada saat kita memulai tahun ini? Bagaimana dengan keputusan-keputusan yang kita ambil? Bagaimana dengan nilai kehidupan kita? Apakah saya hari ini, apakah Vinka hari ini menjadi semakin serupa dengan Kristus dibanding Vinka pada saat Januari awal tahun ini? Mungkin kita bisa menanyakan pertanyaan yang sama dengan diri kita masing-masing. Bagaimana perjalanan kehidupan saya sejauh ini? Saya percaya banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah terjadi, baik secara individu, di komunitas kita maupun di negara dan di global, banyak hal yang terjadi. Tapi tetap kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus, walaupun banyak yang terjadi, pada saat kita bisa terhubung, terus terhubung dan semakin kuat terhubung dengan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kehidupan seperti apa yang mau kita pelajari dari Kristus adalah, yang pertama, kehidupan sejati kita hanya bisa ditemukan dalam Kristus. Yang kedua, kehidupan itu adalah untuk saling berbagi. Life is to be shared. Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia adalah manusia yang sempurna, tapi dia memutuskan untuk tidak hidup terisolasi. Dia hidup di dalam komunitas. Sama juga seperti itu dengan kita. Kita tidak dipanggil untuk hidup terisolasi. Bahkan saya berani mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup terisolasi.
Ya, masing-masing dari kita punya panggilan pribadi. Kita punya tujuan pribadi. Hubungan kita dengan Yesus adalah hubungan pribadi. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Hubungan kita terhubung dengan sumber kehidupan itu adalah keputusan kita secara pribadi. Tapi bukan berarti kita harus menjalani kehidupan dengan hanya diri kita sendiri atau terisolasi. Karena seperti yang ditulis di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Mungkin kita pikir itu hanya nggak baik. Kalau Tuhan sudah berfirman seperti itu dan Yesus mencontohkan bahwa dia pun tidak menghidupi kehidupannya terisolasi, apalagi dengan kita. Bicara mengenai hubungan, mengenai relationship, salah satu penulis John Mark Comer dalam bukunya From Practicing the Way, dia mengajarkan, dia menuliskan ada 4 tipe kelompok hubungan dalam kehidupan kita. Berdasarkan penelitian dari sosiologis juga, Dr. Dunbar. Yang pertama itu disebutnya adalah inner circles atau intimates. Itu 1-5 orang yang betul-betul mengetahui kita, mengetahui sisi buruk kita, sisi baik kita, dan mereka menerima kita dan mengasihi kita apa adanya. Mereka ini adalah orang-orang seperti yang suami atau istri kita, teman-teman terdekat kita, ataupun mentor-mentor kita. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui kita dan di mana kita bisa terbuka sepenuhnya. Dan mereka bisa membantu memberikan masukan dalam kehidupan kita. Nah, kelompok kedua dalam hubungan yang sedikit lebih luas dari inner circles atau intimates itu adalah pertemanan atau friends. John Mark Comer bilang biasanya kelompok ini terdiri sampai 5-15 orang. Ini adalah orang-orang di mana kita hidup, menjalankan kehidupan bersama. Belajar untuk melakukan satu sama lain seperti yang Alkitab tuliskan. Saling mengasihi, saling melayani, saling memberi. Nah, biasanya di kelompok inilah kita bisa berlatih dan belajar. Lebih luas lagi kelompok yang ketiga, itu yang disebut istilahnya adalah colleagues atau rekan kerja atau komunitas besar. Kelompok ini terdiri sampai dengan 150 orang. Dan bahkan ahli-ahli sosiologi percaya bahwa satu orang itu individu hanya bisa membangun hubungan sampai maksimum 150 orang, yaitu di kelompok ini. Dan biasa di kelompok ini kita menerima banyak hal. Dibilangnya itu seperti satu kelompok, satu komunitas besar, di mana kita bisa masih saling berelasi, masih bisa saling berhubungan. Tentu nggak bisa dekat erat dengan yang kelompok sebelumnya yang 15 orang. Dan yang lingkaran yang keempat atau yang paling luas itu disebut tribes atau kesukuan. Ya, ini adalah kelompok yang lebih besar dari 150 orang. Biasanya ini adalah kelompok yang kita memiliki kesamaan identitas yang besar. Misalnya sebagai anggota GSI Bethlehem, kita bagian dari anggota GSI Bethlehem. Ada banyak anggota kita, atau sebagai orang-orang percaya, kita bagian dari tubuh Kristus. Itu seperti misalnya tubuh Kristus adalah tribes-nya kita. Kita bisa menerima identitas, kita bisa melihat visi yang lebih besar dalam kelompok ini. Dan kita perlu hubungan dalam 4 kelompok ini. Yesus juga mencontohkan, dalam kelompok yang paling kecil atau intimates, Yesus punya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu di kelompok pertemanan, Yesus punya 12 murid dan orang-orang terdekatnya. Lalu juga ada kelompok yang lebih besar atau colleagues itu, ada 120 orang yang berkumpul di Yerusalem, di loteng Yerusalem sebelum hari Pentakosta. Dan yang terakhir, tribes bicara mengenai gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus. Kita adalah kelompok besar, tapi kita punya kesamaan identitas. Bahwa kita sama-sama percaya dan mengasihi Yesus. Dalam kehidupan kita perlu hubungan dalam 4 kelompok ini. Tapi pembentukan karakter kita, pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan spiritual, ataupun perubahan kehidupan,
yang efektif hanya bisa terjadi dalam 2 kelompok yang paling kecil, yaitu kelompok yang intimate and friends. Dan saya pikir itu nggak kebetulan di gereja kita, di GSCA Bethlehem. Life group itu biasanya 15 orang atau lebih kecil. Karena disitulah kita betul-betul bisa belajar saling mempraktekkan kasih, mempraktekkan perkataan yang membangun, mempraktekkan saling melayani, yang kita bisa belajar. Dan karena hubungannya dekat, hanya maksimal 15 orang, kita bisa saling menasehati, bisa saling menguatkan, dan kita masih bisa saling terbuka. Dan agak sulit buat kita untuk bisa terbuka dalam kelompok yang lebih besar. Ada salah satu peribahasa dari Afrika yang berkata, "If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together." Dan saya percaya ini salah satu nilai kita. Life is a journey. Kehidupan adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu bicara dalam waktu yang panjang. Kita nggak akan bisa bertahan kalau kita nggak punya orang-orang yang menemani kita dalam perjalanan, yang saling menguatkan kita. Mungkin buat saya sendiri, saya tahu pada saat saya ada momen-momen dalam kehidupan saya yang mungkin saya ngerasa stuck. Saya ngerasa kayaknya kok semuanya tuh semua negatif. Dan berulang kali teman-teman yang terdekat saya, teman-teman yang dimana saya bisa terbuka sepenuhnya, mereka yang membantu saya untuk bertahan. Mereka yang membantu saya untuk mengubah perspektif saya, untuk melihat lebih besar, untuk mengarahkan atau men-challenge perspektif saya yang mungkin salah, men-challenge pemahaman saya yang nggak tepat, dan mereka dengan penuh kasih berkata, kayaknya kamu salah. Tapi saya percaya justru koreksi-koreksi dari orang yang terdekat dengan saya itulah yang buat saya masih bertahan sampai saat ini. Dan saya berharap kita semua punya orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup terisolasi, mudah buat kita untuk menjadi negatif tanpa menyadarinya. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang mungkin cenderung overthinking, saya salah satunya. Sangat mudah buat kita untuk stuck dalam pikiran kita, karena kita terlalu mikirin hal yang berlebihan dan ujung-ujungnya biasanya menjadi negatif. Jarang sekali buat saya dari pengalaman pribadi saya, pada saat saya overthinking, saya menghasilkan kesimpulan yang positif. Karena biasanya kalau saya sudah overthinking itu ujung-ujungnya negatif. Dan di saat itulah saya perlu teman-teman di mana saya bisa terbuka, yang saya bisa berbagi kayak, saya punya pemahaman seperti ini, apakah ini benar apa enggak, dan biasanya mereka, orang-orang yang tepat itu mereka akan men-challenge saya, akan menantang saya dalam pemikiran saya dan membantu untuk mengarahkan saya. Dan itu juga diperlukan oleh kita semua, orang-orang yang bisa membantu kita, mengasihi kita sepenuhnya, dan bisa membawa kita naik ke level selanjutnya. Ada satu teman saya yang menulis di post online-nya, dia tulis seperti ini. Komunitas itu adalah kegembiraan dan kekuatan. Dan isolasi atau kesepian itu berbahaya dan merusak. Harga yang harus dibayar dari kita untuk hidup dalam komunitas adalah usaha yang lebih, kadang menjengkelkan, kita perlu pengorbanan, dan kadang-kadang ada rasa sakit, ada rasa tersinggung. Tapi ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan harga yang harus kita bayar pada saat kita hidup terisolasi. Karena kehidupan yang terisolasi, harganya adalah mengorbankan kapasitas kita, kapasitas keberanian kita untuk melangkah, kapasitas kita untuk bersukacita, kapasitas kita dan kekuatan kita untuk bertahan, dan kapasitas kita untuk tidak egois, untuk bisa berpikir besar dan memiliki hati yang besar. Itu adalah harga yang terlalu mahal untuk kita bayar kalau kita hidup terisolasi. Jadi apa yang mau saya sampaikan pada hari Minggu ini, pada ibadah ini? Bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kita punya orang-orang seperti yang saya sebutkan di atas, orang-orang yang betul-betul mengerti, mengenal kita apa adanya, dan bisa memberikan masukan dalam kehidupan kita. Kalau belum, ada life group tersedia. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tergabung dalam komunitas online, bisa cari orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang saudara tahu sejalan, sepemikiran, punya nilai yang sama, yang bisa membangun kehidupan kita. Jangan jalani kehidupan kita sendirian. Karena kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Poin yang ketiga, kehidupan kita adalah untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita udah sering dengar, Pastor Arief sering berkata seperti ini, masalah terbesar dalam kehidupan itu adalah kalau ego, me, myself, and I is on the top. Karena keegoisan itu akan merusak hubungan, akan mengisolasi kehidupan kita. Sementara kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Dan yang menarik adalah, kebanyakan buah itu tidak dinikmati oleh pohonnya. Buah itu dinikmati oleh yang lain selain dari pohon yang menghasilkan buah itu sendiri. Sama seperti kehidupan kita juga. Pada saat kita hidup terbuka, kita hidup saling memberi, saling melayani, membangun kehidupan orang lain, kehidupan kita akan menjadi semakin besar, akan semakin berdampak. Bayangkan seperti satu buah apel. Mungkin buahnya kecil, tapi di dalamnya ada 5 atau 10 biji dan masing-masing punya kapasitas untuk menjadi pohon apel dan menghasilkan banyak buah yang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita. Buah apa atau benih apa yang sedang kita tanam dalam hubungan kita satu sama lain, dalam pekerjaan kita, dan kehidupan siapa yang sedang kita bangun. Dimulai dari hubungan yang paling kecil, dalam keluarga sebagai orang tua, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kita adalah murid-murid pertama, orang-orang pertama yang bisa kita muridkan. Dalam hubungan kita, dalam pertemanan kita, dalam komunitas di gereja. Itulah sebabnya kita bisa saling memberi, kita bisa saling melayani. Mari sama-sama kita menjadi gereja, menjadi orang-orang yang hidup berbuah. Gak hanya sebagai konsumen yang mementingkan semuanya hanya untuk saya. Karena kehidupan kita terbatas, tapi kita mau hidup lebih besar dengan cara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itulah 3 poin yang mau saya bagikan pagi ini dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita merefleksikan kehidupan kita. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dan yang pertama, kita hanya bisa menemukan itu di dalam Kristus. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita dipanggil tidak untuk hidup sendiri, tapi hidup dalam komunitas. Bagaimana hubungan kita dengan satu sama lain? Atau mungkin kalau kita belum bergabung dalam komunitas, mungkin ini waktunya untuk kita mengambil keputusan bergabung dalam komunitas. Atau yang ketiga, kehidupan siapa yang sedang kita bangun? Apa yang bisa kita kontribusikan? Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri, karena itu sangat membatasi kehidupan kita. Untuk kita bisa hidup lebih besar lagi, kita harus hidup menjadi berkat, memberi, membangun kehidupan orang lain. Mari kita lihat sekeliling kita. Siapa yang bisa kita encourage? Siapa yang bisa kita ajarkan? Ada sesuatu yang bisa kita bagikan, sesuatu yang bisa kita ajarkan pada satu sama lain. Dan saya percaya, pada saat kita ambil waktu untuk merefleksikan dan mengambil komitmen yang baru, setengah tahun yang kedua dari tahun ini menjadi waktu-waktu yang luar biasa, dan pada saat kita sampai di akhir tahun kita melihat bahwa ya, hubungan kita menjadi lebih kuat, terhubung dengan Kristus, terhubung dengan sesama, dan terhubung dengan pekerjaan Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibagikan. Aku berdoa biar setiap perkataan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat Tuhan. Bapak, ajar kami untuk bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bicara dalam kehidupan kami,
ada hal-hal yang mungkin kami perlu perbaiki, biar kami punya keberanian untuk melangkah menaati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Engkau percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Di setiap waktu, tiada ku takut, Kau besertaku. Katakan Yesus menolongku, Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu, di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Dan dekat Tuhan, di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Kau di atas segalanya, Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau selalu besertaku. Puji Tuhan untuk semua rangkaian ibadah online sepanjang hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kita dari awal hingga hari ini sampai saat ini. Dan kita sudah sampai di penghujung ibadah online. Dan saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bagi kebutuhan jemaat, bagi kebutuhan saudara-saudara semua. Kita akan berdoa buat kota kita juga, dan kita akan berdoa buat bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Engkau telah menyertai ibadah online ini. Dan sebentar kami ingin berdoa Tuhan secara khusus. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan atau mereka yang sedang dalam kesulitan finansial atau apapun itu. Bapak, aku berdoa biar minggu ini mereka boleh mengalami terobosan yang baru Tuhan. Berdoa secara khusus Tuhan untuk mereka yang sedang keluarga-keluarga sedang persiapkan untuk masuk tahun ajaran baru untuk sekolah Tuhan. Berdoa biar Engkau cukupkan, Engkau tunjukkan tempat yang tepat untuk anak-anak-Mu melanjutkan ke sekolah, ke jenjang berikutnya Tuhan. Dan kalau ada kebutuhan finansial, Engkau yang akan cukupkan juga Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kami tepat pada waktunya. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang berusaha Tuhan, biar Engkau terus sertai dalam setiap pengambilan keputusan, biar mereka boleh mengambil keputusan yang tepat. Bapak, aku juga berdoa untuk kota Bogor Tuhan. Mari Engkau terus sertai pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan. Dari pemimpinan tertinggi sampai yang terendah. Biar mereka semua terus memimpin dalam roh yang akan takut akan Tuhan. Mereka terus mengambil keputusan yang terbaik. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, dan semua jajarannya. Bapak, terlepas dari semua kondisi yang kami dengar di lingkungan sekitar kami percaya Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang pegang kendali, dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau terus menyertai kami, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah ke tempat-Mu dengan damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.